Halo semuanya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan materi sejarah kita kali ini. Kita bakal ngebahas sebuah teka-teki abad ke-19 yang benar-benar luar biasa. Bayangin, tahun 1860-an, di mana ada pertemuan antara misionaris Eropa dan penduduk asli Papua yang penuh dengan, ya bisa dibilang miskomunikasi tingkat tinggi. Ini bukan sekedar cerita penyebaran agama biasa loh. Di eksplorasi kali ini, kita akan melihat sebuah studi kasus nyata tentang gimana dua budaya saling bertabrakan, beradaptasi, dan bertahan hidup. Nah, yang bikin aneh itu paradoks intinya. Coba kalian bayangin posisi penduduk Meoswar saat itu. Mereka ini hidupnya nggak tenang, selalu diintai bahaya serangan dari suku Wandamen dan Windesi. Tapi di tengah teror kayak gitu, mereka tiba-tiba ngundang misionaris UZV buat tinggal bareng mereka. Pertanyaannya, ngapain kelompok yang lagi diambang peperangan malah minta dikirimin pendeta, bukannya minta pasukan bersenjata, ya kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu motif sebenarnya di balik undangan tersebut. Untuk memecahkan anomali ini, kita harus ngasih penjelasan secara detail soal apa sih niat asli mereka. Dan ternyata, niat ini jauh lebih strategis dari yang dibayangkan sama orang-orang Eropa waktu itu. Inti masalahnya ada di perbedaan ekspektasi ini. Misionaris Eropa, ya jelas ngelihat ini pakai kacamata mereka sendiri. Mereka mikir kalau penduduk lokal ini haus akan keselamatan spiritual. Tapi realitanya, jauh banget. Pemimpin lokal kayak Sengaji Mansinam dengan terang-terangan bilang kalau mereka nerima misionaris itu murni demi keamanan fisik. Para misionaris ini kan bawa senjata api, dan keberadaan senjata itu sukses bikin perompak takut buat mendekat. Jadi ini tuh murni taktik pertahanan yang super brilian dari penduduk lokal. Tapi miskomunikasinya nggak berhenti di situ aja. Kita harus ingat kalau kebudayaan masyarakat Papua saat itu adalah kebudayaan totaliter yang terpadu. Artinya gini, buat mereka urusan ekonomi, keselamatan fisik, sama agama itu nggak ada bedanya. Semuanya nyampur jadi satu kesatuan. Nah, ketika misionaris datang dan bersikeras misahin urusan agama dari urusan bertahan hidup sehari-hari, orang Papua jelas kebingungan banget. Buat mereka, yang namanya keamanan fisik yaitu bagian tak terpisahkan dari keseimbangan spiritual. Nggak bisa dipisah-pisah gitu aja. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal lihat kasus spesifik di Meoswar dan pergeseran pusat sakralnya. Mari kita amati gimana benturan budaya yang tadi kita bahas itu benar-benar terwujud secara fisik pas seorang misionaris bernama Moshe datang ke sana. Buat ngerti seberapa besar dampaknya, kita butuh penjelasan secara detail soal jantung spiritual para petani Meoswar ini, yaitu Anyo Sara. Ini bukan sekedar bangunan biasa, ini adalah rumah suci pusat tempat mereka memuja dewa tertinggi dan roh leluhur pelindung. Di dalamnya ada Sim Arayor, semacam ruang doa kecil tempat pendeta atau dukun desa memohon kemakmuran dan perlindungan buat seluruh warga. Terus, yang gak kalah penting dan terhubung langsung dengan pusat sakral ini adalah Korwar. Ini adalah patung-patung leluhur yang luar biasa sakral. Patung-patung ini bukan sekedar pajangan seni. Penduduk percaya banget kalau di dalam situ bersemayam roh nenek moyang yang dulu rela berkorban nyawa demi keselamatan anak cucunya sekarang. Jadi ini semacam perisai spiritual sekaligus fisik mereka. Dan satu lagi elemen kuncinya adalah Rum Seram. Ini tuh rumah tradisional yang jadi pusat segala macam kegiatan krusial, mulai dari siklus inisiasi, tarian, sampai festival sosial keagamaan. Ketiga hal ini, Anyo Sara, Korwar, dan Rum Seram, ibarat fondasi mutlak yang menopang seluruh dunia mereka. Nah, yang gila adalah betapa cepatnya lanskap budaya ini berubah di awal tahun 1867. Coba perhatiin alur waktunya. Januari, Moshe datang. Tanggal 17 Februari, sebuah tarian penting mendadak dihentikan. Dan di bulan Maret, bayangin cuma 2,5 bulan kemudian, Rumsram kebanggaan mereka dibongkar total. Gimana caranya tradisi yang sebegitu mengakar bisa runtuh secepat ini? Jawaban dari misteri itu ada di insiden menegangkan pada 17 Februari. Waktu itu, penduduk lagi ngadain tarian inisiasi semalaman suntuk di sekitar Anyo Sara. Terus, apa yang dilakukan Moshe? Dia datang, berdiri tepat di depan prosesi itu, dan cuma menatap mereka. Bener-bener diam tanpa kata. Intimidasi senyap ini ternyata sukses bikin penari ngerasa super canggung, sampai akhirnya mereka perlahan membubarkan diri. Besoknya, sebagai isyarat damai, mereka malah nawarin diri buat nembang pohon buat Moshe, dan janji nggak bakal ngadain pesta kayak gitu lagi. Disinilah ironinya makin jadi. Moshe girang banget dong, dia mikir penghancuran Rumsram itu adalah bukti sah pertobatan mereka menjadi Kristen yang sejati. Dia bahkan nyebut pemukiman di sekitar rumahnya sebagai Bethel. Padahal, kalau kita telusuri dengan penjelasan secara detail, realitas orang Papua nggak gitu sama sekali. Mereka sebenarnya cuma lagi ngelakuin substitusi budaya yang sangat cerdik. Karena Anyo Sara mereka udah kehilangan magisnya waktu berhadapan sama Moshe, ya udah, mereka pindahin aja pusat sakralnya. Rumah misionaris itu kini jadi pusat magis baru buat manggil dewa tertinggi mereka, Manseren Boreas. Kenapa? Ya karena di sanalah sumber kekuatan dan keamanan yang baru itu berada.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu taktik pertahanan melawan serangan suku Wandamen. Ini jadi bukti nyata kalau kebutuhan orang Papua akan perlindungan sejak awal itu bukan sekedar alasan yang dibuat-buat, tapi beneran soal hidup dan mati. Di bulan Maret 1867, mimpi buruk mereka kejadian beneran. Waktu sebagian besar laki-laki Mioswar lagi pergi ke Mansinam buat ngambil bahan makanan, para penyerang Wandamen memanfaatkan momen ini buat nyerbu desa yang lagi rentan. Mereka membunuh satu warga lokal dan langsung nekat maju menuju rumah Zending. Padahal, saat itu di dalam rumah isinya cuma perempuan dan anak-anak yang ketakutan setengah mati. Dan di saat yang benar-benar kepedesan dan genting itu, Nyonya Mosce melakukan sebuah aksi pertahanan yang jenius abis. Dia menaburkan bubuk mesiu dari pintu rumah sampai ke halaman, dibikin memanjang kayak bentuk tubuh ular. Pas penyerang makin dekat, dia bakar ekor ular mesiu itu. Api langsung menyambar cepat sambil mendesis keras banget ke arah mereka. Para penyerang yang kaget dan teror itu langsung lari kocar-kacir. Benar-benar sebuah taktik pertahanan fisik yang spektakuler, kan? Beranjak ke bagian keempat, kita akan ngebahas apa yang disebut ilusi peradaban dan hubungannya dengan gerakan Koreri. Setelah realitas yang penuh kekerasan tadi, para misionaris melihat ada lompatan kemajuan peradaban yang luar biasa. Tapi ya, lagi-lagi, mereka salah besar dalam mengartikan sinyal-sinyal tersebut. Secara kasat mata, penduduk lokal tiba-tiba aja jadi rajin banget mematuhi aturan istirahat di hari Minggu atau hari Sabat. Dan yang paling bikin misionaris senang, mereka mulai rajin pakai pakaian bergaya Eropa. Tapi tunggu dulu, mari kita berikan penjelasan secara detail biar nggak salah paham. Misionaris melihat baju Eropa ini sebagai tanda kemenangan kemajuan peradaban Barat. Padahal buat orang Papua, maknanya beda bumi sama langit. Mereka pakai baju orang kulit putih itu murni buat menuhin syarat pakaian dari sebuah gerakan utopis pribumi yang namanya gerakan Koreri. Di kepercayaan leluhur mereka, supaya bisa mencapai kebahagiaan sejati, mereka diwajibkan pakai cawat putih dengan sabuk merah menyilang. Jadi mereka itu sekedar manfaatin simbol-simbol Barat untuk tujuan keagamaan tradisional mereka sendiri. Gila kan betapa jauhnya miskomunikasi ini? Puncak dari ilusi asimilasi ini terjadi pas perayaan Natal tahun 1867. Bayangin aja situasi yang absurd ini. Di tengah alam Papua tahun 1860-an, acaranya dibikin full gaya Jerman. Ada pohon Natal, bagi-bagi kado kecil, anak-anak lokal yang fasih ngejawab pertanyaan soal Kristus, sampai nyanyi baran diiringi alunan musik harmonium. Kalau dilihat sekilas, ini tuh kelihatan kayak kesuksesan misi yang sempurna banget, ya nggak sih? Tapi nyatanya, apalagi kalau kita bahas soal musik, kesalahpahamannya makin kelihatan. Misionaris ini punya pandangan yang kaku banget. Mereka mikir melodi Barat itu udah pasti Kristen, dan lagu lokal itu jelas kafir. Tapi mereka nggak sadar betapa jagonya orang Papua menyerap interval musik Barat. Alasannya apa? Karena buat orang Papua, nggak ada lagu yang sifatnya netral. Kekuatan magis itu adanya di dalam melodi, bukan pada liriknya. Jadi mereka ngadopsi melodi Barat itu bukan karena mereka tiba-tiba mendalami teologi, melainkan karena mereka lagi menyerap kekuatan magis baru itu ke dalam sistem kepercayaan mereka sendiri. Pada akhirnya, setelah melihat pembongkaran Rumskram sampai perayaan Natal gaya Jerman tadi, Moshe pelan-pelan sadar juga sama realitasnya. Dia nulis satu pemikiran yang dalam banget. Dia bilang, berdoalah dan berjagalah karena bagi orang yang hidup di tengah orang-orang kafir adalah lebih mudah menjadi seorang kafir daripada membuat seorang kafir bertobat dan menjadi seorang Kristen. Lewat kutipan ini kerasa banget kalau Moshe akhirnya paham betapa susahnya merombak total pandangan dunia suatu budaya yang udah melekat sangat kuat. Jadi, setelah kita bedah semuanya, dari taktik ular mesiu, trik pakaian untuk gerakan Koreri, sampai pemindahan pusat sakral ke rumah Zending, ada satu pertanyaan terakhir yang harus banget kita renungkan bareng-bareng. Apakah masyarakat Papua waktu itu beneran lagi pindah agama? Ataukah mereka sebenarnya adalah ahli strategi yang dengan sangat jenius memanfaatkan alat dan kehadiran misionaris itu demi menjamin kelangsungan hidup fisik dan budaya mereka sendiri? Di pertemuan sejarah yang penuh miskomunikasi ini, siapa sih yang sebenarnya lagi mengasimilasi siapa? Coba kalian pikirin itu baik-baik. Oke, sekian dulu penjelasan materi kita kali ini. Semoga mencerahkan dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.